YouTube channel teman-teman. Ini adalah vlog lanjutan saya untuk mereview mengenai aplikasi Bybit. Di vlog saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengakses profil risiko kita di aplikasi Bybit. Setelah kita semua tahu profil risiko kita, selanjutnya apa? What's next? Tentu saja kita harus memilih reksadana mana yang akan kita beli untuk kita investasikan. Nah, salah satu caranya adalah kita harus membaca prospektus daripada reksadana. Apa sih prospektus itu? Prospektus itu adalah komponen-komponen penyusun reksadana yang kita beli. Nah, sederhananya misalnya katakanlah kita beli nasi goreng telur. Tentu isinya kita tahu ada nasi goreng dan ada telur di dalamnya. Nah, coba saya akan tunjukkan contoh prospektus yang ada di aplikasi Bybit ini. Nah, di sini saya akan menunjukkan isi daripada prospektus Sukor Invest Money Market Fund. Di prospektus ini kita akan bisa melihat satu performance dari si reksadana ini 1 hari terakhir, 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, year to date-nya 1 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Nah, 1 tahun terakhir reksadana Sukor Invest Money Market Fund ini naik 6,32%. Tentu ini jauh lebih tinggi daripada kalau kita taruh uang kita di tabungan ataupun di deposito yang mungkin hanya sekitar 4-5% rekan-rekan sekalian. Nah, yang kedua yang paling penting kita lihat adalah AUM, Asset Under Management-nya. Jadi ini menunjukkan seberapa besar uang masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi di reksadana ini. 10,12 T ini nilai yang cukup besar, dan Sukor Asset Management-nya juga salah satu yang paling besar di Indonesia dan terreflect dari si aset under manajemennya yang cukup besar. Nah, dengan ini kita bisa yakin bahwa manajer investasi ini adalah manajer investasi yang terpercaya oleh publik dan liquid. Liquid itu dalam artian setiap kali kita mau menjual reksadana kita atau istilahnya redeem, si manajer investasi pasti punya likuiditas untuk membayar permohonan pencairan kita. Nah, di sini kita juga bisa lihat berapa sih minimum pembelian untuk reksadana ini. Di sini minimum belinya cukup murah, tekankan sekalian cuma Rp100.000. Jadi mulai investasi itu nggak harus dari uang yang gede, kita bisa mulai dari Rp100.000 saja. Kemudian biaya beli dan biaya jualnya ini gratis, tekankan sekalian. Di reksadana yang lain mungkin ada mengenakan biaya beli 0,1% atau 0,05%, biaya jual juga mungkin ada mengenakan. Di sini gratis. Nah, di sini ada bank custodian. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu takut. Beberapa investor pemula itu akan nanya, "Bapak, gimana kalau misalnya katakanlah manajer investasi ini bangkrut?" Tidak apa-apa, karena uang kita tidak ditaruh di manajer investasi. Uang kita itu disimpannya ada di bank custodian. Jadi kalau manajer investasi ini bangkrut, maka uang kita tetap aman. Nah, di sini yang menariknya ada mesin waktu reksadana. Di sini dia akan melakukan simulasi berdasarkan historical performance. Tadi CAGR setahun pertumbuhannya kan 6,32%. Kalau kita rutin nabung 1 juta per bulan sejak tahun lalu, uang kita sekarang sudah 12.743.952. Kalau pokoknya doang berarti kan 12 juta, 12 kali 1 juta. 743.952 ini adalah imbal hasil atau return yang kita terima dari investasi kita selama setahun sejak tahun lalu di Sukor Invest Money Market Fund ini. Cukup besar ya rekan-rekan sekalian ya. Kalau kita invest sejak 3 tahun lalu, kita coba lihat pokoknya kita harusnya kalau setahun 12 juta berarti 3 tahun 36 juta. Nah, yang kita dapatkan 40,89 juta sekian. Berarti kita dapat return itu sekitar 4,89 juta teman-teman sekalian kalau kita sudah mulai invest sejak 3 tahun lalu di Sukor Invest Money Market Fund ini. Oke. Nah, ini tadi yang saya sebut sebagai portofolio penyusun daripada si Sukor Invest Money Market Fund ini. Kita bisa lihat komponen penyusunnya ada 2, ada deposito dan setara kas sebesar 40,68%. Kemudian obligasi dengan sisa jatuh tempo kurang dari 1 tahun 59,32%. Reksadana pasar uang ini adalah reksadana yang paling liquid karena dia harus bisa segera dicairkan jika ada permohonan redeem dari si investor. Nah,
Kenapa ada obligasi? Pasti rekan-rekan akan bertanya, obligasi ini kan ada jatuh temponya. Nah, itulah makanya di reksadana pasar uang ini obligasi yang boleh masuk tuh hanya obligasi yang jatuh temponya udah di bawah 1 tahun. Jadi obligasi yang udah mau jatuh tempo. Nah, top holdingsnya di sana tadi kan dibilang ada deposito tuh. Jadi depositonya di mana aja sih? Ada di BPD Jambi, BPD Kalimantan Selatan, BPD Sulawesi Tengah. Kemudian obligasinya itu ada obligasi negara Republik Indonesia seri FR 0034, obligasi negara Republik Indonesia seri FR 0053. Nah, itu adalah gambaran kira-kira detailnya seperti apa untuk si money market fund. Detailnya sebenarnya kita bisa download prospektusnya untuk kita lihat lebih detail. Tapi saya sendiri menurut saya cukup kita baca di sini sudah dibikin summary daripada si prospektus ini. Kalau teman-teman sekalian mau baca lebih detail bisa download prospektusnya di sini juga. Itu adalah sharing saya untuk hari ini. Semoga dengan saya men-share cara membaca summary prospektus ini Bapak Ibu sekalian sudah dapat memahami kira-kira gambarannya gimana cara kita membaca prospektus sebelum kita melakukan pembelian reksadana di Bibit ini. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, comment, and subscribe. Saya akan memberikan kembali info mengenai referral kode aplikasi Bibit saya di deskripsi video saya ini. Terima kasih.